Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya rekan-rekan? Air PDAM gimana? Sudah nyala belum? Loh, Arin daerah mana? Loh, Bang Turi kok belum ya? Sama musolanya mananya Arin? Yang di pas pengkolan itu. Oke, oke. Harusnya sih beberapa ini ya, beberapa sudah nyala. Terus mandinya di mana Arin? Sumur. Oh, oke. Iya, itu sangat berimpact sekali ya kemana-mana untuk ininya, untuk airnya. Nah, hari ini kan kita masih lanjutan ya tentang ini, tentang apa namanya, tentang masih membahas tentang Docker juga. Tapi ada pertanyaan nggak nih tentang Docker itu sendiri? Iya. Expose Dockernya. Iya. Sebenarnya nanti hari ini kita bahas tapi nggak apa-apa. Nah, Docker itu kan modelnya virtualisasi ya. Dia ada di dalam server, ya kan? Nah, kalau misalkan dia mau diekspos keluar, ya berarti Oracle-nya harus di-open juga. Kecuali kalau Anda ngaksesnya dari Docker-nya. Nggak perlu, artinya internal langsung dari satu server fisik, kemudian di dalamnya banyak kontainer. Nah, kalau itu nggak perlu ekspos keluar Oracle-nya nggak perlu. Kalau hanya untuk internal. Tetapi kalau websitenya nanti di apa diakses dari luar, ya harus di-open. Gitu ya. Apa? Dito. Ada yang lain mungkin? Tapi sudah paham ya terkait dengan bedanya apa ya? Virtualisasi full dengan virtualisasi nggak full. Nah, maksudnya virtualisasi full ya ini ya yang dia OS-OS-nya itu include semua. Tapi kalau Docker kan itu ya virtualisasi tapi ya hanya memang apa C groupnya aja, kernelnya aja yang itu digunakan sehingga image-nya kecil gitu. Itu perbedaannya seperti itu yang paling mencolok. Dan dan ini ya penggunaan resource-nya ya. Kalau misalkan menggunakan yang virtualisasi full, resource-nya langsung langsung dipesan gitu ya. Ya kalau dipesan sudah nggak bisa sudah nggak bisa di reuse sama hostnya. Kalau misalkan yang virtualisasi nggak full kayak Docker, LCE gitu, dia yang idle ya idle. Kalau ada kontainer lain yang butuh bisa. Hostnya juga nggak masalah. Kalau misalkan kontainernya idle semua ya hostnya bekerja gitu. Nah mungkin ininya perintah-perintahnya yang perlu dibiasakan. Karena kalau yang baru ya harus baca-baca dokumentasi, nyoba-nyoba gitu. Kemarin itu di job sheet-nya kayaknya ada yang error deh, yang pas ngeksekusi Hello Java-nya. Dito error nggak Dito? Atau berinisiatif diganti? Hah? Entry point-nya itu diganti aja. Entry point-nya diganti aja itu, diganti run gitu. Insya Allah beres sih. Oke, mantap.
Sukma gimana? Sukma sudah beres belum ininya, Oracle-nya? Mhm, mhm. Oke, oke. Rekan-rekan yang job sheet-nya belum dikumpulkan, itu dikumpulkan saja ya. Yang belum mengumpulkan itu tolong dikumpulkan. Berarti sudah bisa ya, Sukma ya? Oke, oke. Ya, baik. Hmm, saya akan share screen. Oke, yaitu sudah terlihat share screen saya? Baik, baik. Ya, hari ini kita akan meneruskan dari pertemuan sebelumnya lah sebenarnya, yaitu apa sebenarnya ini Docker ini tidak bisa disampaikan dalam dua pertemuan gitu ya. Kalau misalkan ada mata kuliah sendiri itu bagus ya. Misalkan mata kuliah sendiri tentang teknologi virtualisasi gitu, itu cocok satu semester. Nah, tapi kita belajar Docker hanya dua pertemuan, wah itu sangat ini sekali, sangat terbatas sekali waktunya. Karena ini lumayan banyak ininya, apa pembahasannya, kemudian teknologinya juga sangat bermanfaat sekali. Tapi nggak apa-apa ya, ini baru pengenalan. Ini baru dikenalkan kulitnya saja dan best practice-nya seperti apa. Nah, nanti untuk sesi yang advance itu silakan rekan-rekan ya ini apa ya, mandiri mencoba eksplorasi terkait teknologi virtualisasi ini. Nah, sebenarnya kan teknologi virtualisasi ini nanti sangat kental dengan ini ya, dengan lingkungan unik karena ya memang base-nya itu kernelnya Linux. Jadi kalau yang sudah biasa menggunakan Linux, Unix maksudnya, itu insya Allah sih tidak terlalu susah ya untuk mengikuti perintah-perintahnya. Dan Docker ini, ya ini banyak ya yang dibahas di sana karena tadi ya ketika apa namanya ketika kita seorang developer kita harus tahu banyak ternyata di sini. Misalkan nanti ketika apa kontainernya sudah banyak, berarti ya gimana caranya mengkomunikasikan kontainer tersebut. Kemudian apa kita buat privacy ya kebijakan dari kontainer-kontainer itu misalkan pot-pot mana yang dia buka, kontainer-kontainer mana yang bisa connect ke kontainer kayak gitu. Nah itu ternyata ya harus kita bisa juga karena banyak di sini. Ini ya apa seorang administrator jaringan juga bisa juga menggunakan ini. Apalagi kita ya seorang misalkan software engineer ya harus tahu teknologi ini karena ini nanti yang digunakan ketika kita mendevelop di lokal mesin kita, kemudian kita distribusikan ke production. Nah, itu apa? Ya yang kita lakukan gitu. Oke, itu intronya. Nah, kemudian ini outline-nya. Outline-nya di sini ada nah, kita nanti akan belajar tentang Docker network ya. Aduh, Pak, saya jaringan nilai saya apa standar gitu ya Pak, nanti saya dapat lagi network di tenang, ini nanti networknya nggak begitu rumit dari apa mata kuliah network yang sebenarnya. Kemudian ada Docker volume gitu ya. Nanti di Docker volume ini kita akan belajar terkait gimana caranya sebenarnya ini sih sharing resource ya. Misalkan folder, file, drive gitu-gitu. Kemudian baik yang dia apa antar kontainer atau dia
di host virtualisasinya ke kontainer seperti itu nanti yang dilakukan volume. Kemudian yang selanjutnya itu ada Docker Compose. Nah, ini Docker Compose ini sebuah tool yang nanti digunakan untuk apa ya? Melakukan orkestra dari banyak kontainer. Kalau yang sebelumnya kita kan misalkan kontainernya ada 10 gitu ya. Kalau di pertemuan satu ya runningnya manual-manual, dockeran, nama dockernya apa, nama image-nya apa, kayak gitu. Misalkan ada beberapa, ya minimal 2 aplikasi lah ya. Ada aplikasi, ada database, kemudian aplikasinya kita. Nah, database-nya kita itu dibuat, kan ada image-nya sudah ya, di Docker Hub itu kita bisa mencari banyak sekali di sana image, MySQL dan segala macamnya. Misalkan MySQL, nah, yang MySQL ini kontainernya kita jalankan dulu. Kita jalankan, kemudian aplikasinya kita jalankan, terserah aplikasinya apa, aplikasinya website, aplikasinya service, apapun itu. Nah, kalau dia berjalannya sendiri-sendiri kan ya nanti kita harus ini ya susah untuk mengelola. Gitu. Nah, dengan adanya Docker Compose ini nanti ini bisa dijadikan satu. Beberapa kontainer ini bisa dijadikan satu sehingga kita manage-nya menggunakan Docker Compose, tidak tidak per individu satu-satu seperti itu yang dilakukan sebelumnya. Kalau Docker Compose itu nanti akan dijadikan satu, digabungkan gitu ya. Nanti detailnya di slide yang selanjutnya. Nah, kemudian untuk capaian kuliahnya, di sini yang pertama nanti harus tahu beberapa konsep yang sebelumnya sudah disampaikan. Ada Docker Network, kemudian ada Docker Volume, kemudian kita juga nanti bisa menggunakan volume ataupun network di dalam image yang kita buat. Dalam hal ini nanti menggunakan Docker Compose. Kemudian, nah bisa menggunakan Docker Compose dalam mempaket atau membungkus sebuah aplikasi. Gitu. Oke, nah sebenarnya Docker ini di sini Docker Network ya terutama intinya Docker Network digunakan untuk mengelola jaringan kontainer kita. Ya, defaultnya kontainer kita itu tidak bisa terhubung antar saling kontainer. Itu. Ya misalkan tadi ya, misalkan ada 2 aplikasi, yang satu menggunakan database, kemudian menggunakan aplikasinya. Aplikasi yang misalkan gini, saya coba gambarkan. Ini misalkan ada sebuah kontainer. Ini ada 2 kontainer ya, ada 2 kontainer. Ini adalah misalkan database MySQL ya, yang umum aja MySQL. Kemudian di sini aplikasi PHP itu ya, aplikasi PHP. Nah, walaupun ini dalam satu host, gini ya, dalam satu host. Nah, ketika dijalankan, ini dia tidak bisa langsung terhubung PHP dan MySQL-nya. Tidak bisa langsung terhubung sehingga kita perlu karena nanti kan dia otomatis generate IP ya, generate IP tertentu yang kontainer di MySQL, yang PHP juga akan generate tertentu ketika dijalankan. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, secara gampang kalau misalkan kita mau menghubungkan 2 komputer, berarti kan segmennya harus sama ya, satu network gitu ya. Nah, ya sama di Docker Network juga seperti itu tekniknya secara konsep. Nah, nanti ini yang akan kita lakukan, atau misalkan di sini ada banyak sekali aplikasi, misalkan ini aplikasi kontainer satu, kemudian di sini ada kontainer lain, kemudian di sini juga ada kontainer lagi ya. Di sini misalkan ini database-nya ya, ini database-nya. Database-nya di sini misalkan ada 2 ya, yang satu dia MySQL dan keluarganya Postgres. Nah, kemudian di sini ada yang NoSQL misalkan menggunakan MongoDB itu ya.
karena ada dua kebutuhan yang harus di-cover menggunakan dua database ini. Nah, kemudian di sini ada apa namanya? Ada aplikasi juga. Aplikasi ini yang dia langsung berinteraksi dengan database tadi. Ya, di sini ada aplikasi service misalkan ya, service ini. Service. Oke. Kemudian di sini ada aplikasi juga ya. Ini misalkan apa ya? Misalkan aplikasi API Gateway misalkan ya. API Gateway berarti nanti dia yang menerima request semua dari luar. Ini ada service. Kemudian di sini juga ada aplikasi web ya. Service ini dia tidak ada interface-nya. API Gateway juga tidak ada interface-nya, sedangkan web ada interface-nya. Nah, API Gateway ini nanti dia misalkan di sini ada klien ya, ada klien berarti end user, baik misal menggunakan laptop atau menggunakan handphone. Nah, ketika request di sini, nah dia yang ditembak, yang di hit adalah API Gateway-nya. Nah, aplikasi ini semua, nah yang kotak ini ada di dalam host. Semua ini berjalan di kontainer. Nah, normalnya database ini yang kontainer di dalam kontainer ini harus terisolat, harus tidak bisa langsung berinteraksi dengan aplikasi web, berinteraksi dengan API Gateway, tapi dia secara langsung bisa berinteraksi dengan service ini karena dia yang bisa ya, yang bisa. Kemudian nah yang websitenya ini dia kalau mau minta data ini dia ke service ini. Service ini kan kadang webnya ada banyak ya, web 1, web 2, web 3 tergantung nanti kebutuhannya. API Gateway ini yang meneruskan kalau ada request dengan endpoint tertentu, nanti dia minta diteruskan ke webnya gini. Nah, berarti di sini yang harus terhubung adalah tadi ya, ini database dengan service-nya itu harus terhubung. Nah, sedangkan antara website-nya dengan database-nya ini tidak boleh terhubung, karena ini harus terisolasi. Ini nanti, pokoknya kalau ada request dari API Gateway, dari sini misalkan request ke sini, nanti dia sebenarnya API Gateway kan ini nanti sudah di-mappingkan ya, endpoint-endpointnya, dia nanti mau diteruskan kemana aplikasinya. Kemudian kalau sudah di request, nanti websitenya juga datanya ini mintanya ke service ini. Nah, berarti yang ini bisa terhubung. Nah, antara website dan service-nya juga dia itu bisa terhubung ini di sini. Sementara dengan database nggak bisa. Nah, sedangkan API Gateway dengan website itu bisa terhubung. Nah, ini kan terisolasi ya antara API Gateway dan service ini dia terisolasi. Nah, ini nanti yang akan kita kelola di sini di Docker Network. Gitu. Sampai sini mungkin ada bayangan? Halo? Oke. Ya, nah di Docker Network itu ada 3 jenis ya. Ada yang namanya bridge, host, dan sama non. Non ini ya non ya jelas ya kalau dari artinya ya dia memang tidak ingin di setting atau dikonfigurasi networknya itu ya. Ini yang non yang terakhir yang paling gampang. Nah, ini apa sih sebenarnya? Yang pertama yaitu tentang Docker Network Bridge ya. Nah, ini secara default ini ya ini yang digunakan namanya Docker Network. Artinya ketika nanti sebuah Docker service daemonnya berjalan, ketika kita membuat sebuah kontainer gitu, ya nanti dia akan melakukan konfigurasi ya sebuah virtual bridge namanya Docker 0 ini. Ini dia sudah dibuatkan seperti itu. Nah, sebelumnya ketika kita menjalankan Dockeran itu kan belum ada parameternya ya. Dockeran langsung nama image-nya apa. Kalau misalkan tidak ada nama image-nya, dia nanti akan dibuatkan nama-nama yang unik gitu. Kalau kita misalkan login ke ini ya, nggak login, mengakses
file sharing ya di Google Doc atau apa, dia kan kalau tidak login kan dikasih nama-nama apa ya, semut, sapi, kambing, misalkan seperti itu. Sama kalau di kontainer juga seperti itu, ketika namanya tidak spesifik nanti dia akan dibuatkan secara otomatis. Nah, sedangkan ketika kita ingin ketika kita ingin menggunakan network tertentu, di situ ditambahkan parameter ini ya, min net sama dengan networknya apa. Nah, networknya apa. Nah, kemudian, nanti ini dia akan terhubung ke sebuah bridge network. Jadi kalau misalkan nanti memanfaatkan network bridge, ini nanti parameternya ini ya. Setelah run, sebenarnya nggak harus setelah run sih, nanti bisa di belakangnya name atau di depannya name juga. Intinya setelah run nanti ditambahkan min net sama parameternya min net sama dengan networknya apa. Kemudian, kalau misalkan nanti ada dua kontainer yang dijalankan seperti itu dengan nama parameter netnya ini sama, nanti dia akan dialokasikan sebuah perangkat virtual Ethernet ya. Ethernet ETH0 itu kabel ya. Kalau ETH0 itu interface untuk di network itu kabel gitu. Tapi virtual, kalau yang ini virtual. Nah, nanti akan dibuatkan secara otomatis. Artinya apa? Nanti akan dikasih IP-nya. Itu nanti otomatis akan dikasih IP-nya tanpa perlu kita setting gitu. Ketika menjalankan dockeran //net. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah dia ada di sebuah Docker host. Docker host itu yang jalan daemon Docker daemon itu Docker hostnya. Ketika kita install Docker, berarti itu Docker hostnya. Sama kalau kita menginstal yang full virtualisasi, misalkan VMware, Parallak atau VirtualBox itu ya hostnya komputer kita atau PC kita. Itu kan IP-nya ini ya, localhost 1127 bla 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 0001. Nah, berarti defaultnya tadi adalah Docker 0 ini ketika Docker demonya jalan. Kemudian ketika kita menjalankan sebuah kontainer nanti akan disetkan yang hijau ini adalah kontainernya. Nanti dia akan disetkan IP-nya ya. Akan disetkan IP tertentu, akan dialokasikan. Nah, berarti nanti kalau misalkan ada kontainer lagi yang menjalankan, otomatis nanti dia akan ada di segmen ini 172.17.0 berapa. Gitu. Nah, tadi ya, ketika nanti kita menjalankan, di sana akan mencari IP yang tersedia di bridge-nya. Kemudian nanti akan mengkonfigurasi interface ini dengan IP address. Artinya mengassign ketika kita DHCP gitu ya, kan nanti akan dikasih IP itu. Gitu. Nah, IP ini nanti yang bisa diakses gitu ya. Misalkan ini ada dua kontainer. Ini dia ada di segmen 172 bla 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 bla, belakangnya 4 gitu ya. 04. Ini. Nah, nanti ketika kita buat kontainer lagi dengan network yang sama bridge tadi, nanti dia akan dikasih IP. Misalkan 05. Nah, sekarang dua kontainer ini sudah saling terhubung gitu ya. Sama halnya ketika kita setting network peer-to-peer gitu ya, yang di baik itu dimasukkan ke switch atau langsung menggunakan kabel yang cross, kan seperti itu. Oh, berarti IP-nya juga harus sama ini. Gitu. Nah, ketika setelah ini, karena ini ada di Docker hostnya, berarti nanti si kontainer ini juga dia bisa berkomunikasi dengan dunia luar, maksudnya bisa koneksi ke internet, itu bisa dilakukan. Karena sama hostnya ini nanti kalau misalkan ada request, nah paket-paket ini akan diteruskan ke ini ya layanan dari bridge-nya ini.
Gitu. Berarti nanti akan ada perantara bridge-nya, lewat bridge-nya itu paket-paket diteruskan dari hostnya. Oke, artinya yang ini ada perantara. Nah, yang bridge ini ada pertanyaan nggak? Ya, ya Put. Iya, ketika Anda sebenarnya ketika Anda menjalankan Dockeran gitu, itu otomatis dibuatkan. Hanya saja ya IP-nya masih ngaco ya. Artinya ketika nanti ada dua kontainer, misalkan gini, ini ada satu kontainer dijalankan, ya nanti tetap dikasih IP. Kemudian nanti Anda menjalankan Docker lagi yang lain, nanti dikasih IP juga. Tetapi ini tidak bisa saling terhubung. Gitu. Nanti oke, oke. Nah, sebenarnya banyak cara ya yang bisa dilakukan. Nanti sebenarnya ada nanti. Ini nanti pembahasan itu masuk ke Docker Network sebenarnya. Sebenarnya ada banyak cara yang dilakukan. Ketika kita menggunakan Windows kan pakai ipconfig gitu ya. Nanti akan kelihatan. Kemudian karena ini ya basisnya apa? Linux container, ya berarti ifconfig, menggunakan command ifconfig. Tetapi ifconfig ini kita harus masuk ke ke ininya, ke kontainernya. Jadi kita harus remote ke kontainer yang sedang jalan, kemudian ketik ifconfig nanti dia akan keluar. Itu cara yang pertama, agak ini sih, agak ribet gitu ya, kita harus masuk. Kemudian cara yang kedua adalah kita tanpa masuk ke kontainernya dengan cara nanti ada namanya perintah inspect Docker inspect, kemudian nama kontainernya apa, nanti akan keluar semua informasinya. Nanti tinggal di pipe grab IP address, nanti yang keluar IP address-nya ada. Pakai itu loh Mbak, apa namanya, yang iya kan? Ya, iya memang itu memang pembahasan hari ini sih. Gitu ya Putri ya. Oke. Karena itu sangat sangat penting ya ininya apa? Karena nanti misalkan kita mau nembak database, kita kan harus secara implisit disebutkan hostnya ada di mana nih database-nya gitu. Nah, tapi kalau di Docker host itu fiturnya bagus. Dia bisa disebutkan IP-nya atau nama servisnya juga bisa. Jadi nggak harus IP, tapi bisa nama servisnya juga. Gitu. Nanti di slide-slide akhir. Oke, udah jam berapa? Nah, kemudian ada Docker Network Host ya. Nah, Docker Network Host ini ya kalau dari namanya kan ini sebenarnya sama dengan hostnya itu. Artinya memanfaatkan network dari hostnya tanpa ada bridge ya, tanpa ada perantara. Nah, di sini apa? Docker Network ini nanti akan diletakkan ke dalam sebuah tumpukan hostnya. Itu ya, Stacknet Host Network namanya. Nah, di mana ini nanti dia akan apa namanya? Akan dikonfigurasi antar muka atau interface jaringannya ketika kita membuat sebuah kontainer. Tetapi sebelumnya ya sebelum menjalankan kontainer ya kita buat dulu networknya. Nanti ada komennya, Docker network, nama networknya apa. Nah, sama dengan yang sebelumnya, ketika kita menjalankan itu nanti ditambahkan parameter min net sama dengan ininya apa? Sama dengan host, sama dengan host. Kalau tadi kan nama networknya ya, kalau ini host ini. Sehingga kontainer nanti akan menggunakan network yang digunakan oleh host. Nah, berarti ketika kita menggunakan jaringan modelnya host ini ya seperti jaringan normal, karena ketika kontainernya ini dia berinteraksi dengan dunia luar tanpa ada perantara lagi yang diteruskan ke bridge. Dia direct gitu untuk yang network host. Nah, apa secara umum seperti ini ya ininya.
untuk gambarnya, bahwa yang hijau itu adalah kontainernya. Kemudian kita lihat perbedaannya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada bridge-nya ini, ada perantaranya. Kalau yang ini itu enggak, dia tetap dimasukkan satu network, hanya modelnya itu tumpukan. Nah ini. Nah, berarti ketika kita ingin ketika kita ingin menggunakan sebuah layanan yang cepat gitu ya, tanpa perantara, ya bisa menggunakan ini network host ini. Itu. Jika dibandingkan dengan yang tadi menggunakan bridge. Kalau bridge kan dia kalau misalkan mau berkomunikasi dengan dunia luar, koneksi internet dan segala macamnya, dia itu ini ya ya harus diteruskan dulu ke lewat bridge-nya tadi. Gitu. Dan ketika tadi ya sama pertanyaan si Dito ya, kita itu kontainer itu tidak bisa langsung terbuka pot-potnya. Kita harus ini juga harus diekspos atau bisa di mapping dulu, kemudian nanti diekspos. Itu ketika menggunakan bridge. Kalau menggunakan host itu enggak. Gitu. Nah, konsekuensinya adalah karena ini dia bisa langsung ini berkomunikasi dengan dunia luar, perlu hati-hati ya ketika misalkan hostnya kita kok sudah ke-hack gitu ya, sudah ke-hack. Nah ini nanti celah keamanannya kontainer kita ya berbahaya karena sudah bisa langsung diakses. Misalkan sudah tahu ininya, sudah tahu nama kontainernya apa, dia ada di IP berapa, itu sangat mudah sekali dimasuk gitu ya. Itu terkait dengan Docker Network Host. Sekali lagi ya, karena ini adalah sebuah kontainer atau sebuah virtualisasi tetapi tidak full, kita itu bisa meremote, kita itu bisa masuk ke virtualisasinya. Gitu. Sehingga ya sama ketika kita buat sebuah instance di Oracle Cloud infrastruktur, ya sama kasusnya. Kan kita bisa masuk login menggunakan menggunakan SSH, kemudian key-nya mana, nanti masuk ke mesin kita, ke instan kita. Kalau kontainer juga sama, tetapi ya tadi ya, dia langsung bisa masuk tanpa ada user password-nya itu loh. Ini yang Docker Network ada pertanyaan enggak? Sudah tahu perbedaannya ya antara Docker Network Bridge sama yang host? Halo? Ya, intinya ini tergantung kebutuhan. Kita mau menggunakan yang mana. Kalau misalkan kontainernya itu tidak ada data-data yang kredensial atau data-data yang sangat penting untuk dikomunikasikan, nggak apa-apa menggunakan yang networknya yang host. Tetapi kalau memang benar-benar datanya ternyata itu kredensial, aplikasinya melakukan pengolahan data-data yang sensitif, itu jangan menggunakan yang host. Itu bisa jadi pertimbangan. Oke.
Nah, ini yang terakhir terkait dengan Docker Network. Yang terakhir yaitu ya tadi ya sudah saya sampaikan di awal tadi di guideline anan Docker Network non ya. Kalau dari artinya kan itu tidak ada sebenarnya. Artinya di sini memang kita itu tidak untuk melakukan konfigurasi network. Jadi ya aplikasi standalone ini sendirian nggak ngapa-ngapain. Gitu. Karena ketika kita mendefinisikan ini, nanti dia tidak ada driver ya, tidak ada interface di kontainer kita. Nah, untuk menggunakan ini ketika menjalankan Docker run gitu nanti ditambahkan parameter ini ya, min-net sama dengan non. Gitu, gampang lah, yang ini paling gampang ini. Itu yang Docker. Oke. Nah, ini ada beberapa perintah yang digunakan untuk melakukan konfigurasi Docker Network. Nah, sebenarnya banyak sekali ya yang bisa digunakan, tetapi ini adalah perintah-perintah dasar. Gitu ya, perintah-perintah dasar. Apakah kita harus menghafalkan, Pak? Ya, nggak usah sih, hafalkan semua. Nanti bisa lihat dokumentasi. Yang pertama itu Docker ls. Sebenarnya kalau kita lihat polanya dari perintah-perintahnya Docker itu mirip sekali ya dari ini perintah-perintah command line di yang standar di Unix. Contoh misalkan kalau di Unix itu ada nama perintahnya ls, dia akan padanannya yaitu dir di Windows. Nah, kalau untuk yang Docker Network tambah Docker Network kemudian ls, berarti nanti dia akan menampilkan seluruh network yang tersedia di hostnya kita. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi Docker Network create ya. Ya kalau create dari artinya kan sudah tahu ya, berarti membuat. Nah, berarti di sini nanti create ini digunakan untuk membuat Docker Network. Namanya apa nanti Docker Network create, kemudian nama networknya apa, jenisnya apa. Nah, itu nanti yang digunakan untuk ini, untuk untuk dijalankan ketika kita memanggil perintah dockeran min net gitu. Nah, kemudian setelah create ada rm, nrm ya jelas berarti untuk menghapus, mendelete, kemudian ada connect. Ya, ada connect, kemudian ada disconnect. Berarti untuk. Nah, tadi yang ditanyakan Putri ini, misalkan kita ingin mengetahui dia ada di IP mana, di sini ada perintah namanya Docker Network Inspect. Nanti ditambahkan spasi kontainernya, nama kontainernya boleh atau kontainer ID-nya. Kontainer ID ini yang berapa ya? 16 digit atau 8 digit itu yang dia heksadesimal. Itu nanti dia akan tampil semua informasi-informasi yang penting, subnetnya berapa, IP address-nya berapa, kayak gitu. Nama networknya apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada istilahnya apa ya? Firewall ya sebenarnya kalau di istilah umum. Tetapi kalau di kalau di Docker itu ada namanya expose sama mapping port. Ya secara gampang adalah expose ini berarti nanti agar kita itu bisa open port, agar kontainer kita itu bisa di request atau bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Di request yang jelas. Dia bisa menerima request dari luar gitu kalau expose. Kalau mapping berarti dia untuk ini ya. Kalau namanya juga mapping ya. Misalkan kalau HTTP itu di port 80 gitu. Ada di port 80. Saya nggak mau port 80, saya kepingin portnya itu sesuai dengan
tanggal lahir tahun lahir saya misalkan 2001 gitu misalkan. Boleh. Mapping seperti itu konsepnya. Kalau expose itu biar kontainer kita bisa menerima request dari luar, dari kontainer yang lain atau dari dari ya dunia luar, berarti di luar host juga bisa. Kalau mapping tadi misalkan HTTP itu portnya 80, kemudian saya kepingin bukan 80 lagi ini, saya kepingin portnya adalah 2000 gitu, kayak tahun lainnya 2000 gitu misalkan 2000. Nah berarti nanti ketika ngakses itu bukan port 80 lagi tapi port 2000 gitu. Itu kayak gitu. Nah, tadi ya sudah jelas bahwa kadang ada kebutuhan kita ingin melakukan ini ya, kontainer kita bisa menerima request dari luar sehingga ada istilahnya namanya expose. Nah, tadi contohnya misalkan aplikasi server ya, aplikasi server web server misalkan contohnya dia jalan di port 80, yang mana kalau dia tidak dilakukan expose ya dia hanya bisa diakses dari kontainer itu sendiri gitu. Sedangkan kan kalau untuk aplikasi server web server kan biasanya diakses dari luar, maka dia perlu di expose gitu ya. Kalau kita ingin mengganti port defaultnya itu bisa dilakukan mapping namanya. Oke. Ini contoh tadi ya, contohnya misalkan Tomcat defaultnya itu ada di Tomcat itu web server yang digunakan untuk Java biasanya, aplikasi Java. Kalau Java kan gitu ya, Tomcat, Glassfish. Itu kemudian dia di port 8080 kita bisa mapping di port yang lain. Karena kemungkinan nanti khawatirnya itu ini ya, biar banyak aplikasi, misalnya kita banyak aplikasi, ya nanti kita bisa mapping portnya urutan 8080, 8081, gitu-gitu biar lebih lebih mudah diingat. Nah, oke, itu terkait dengan expose dan mapping. Nah, terus gimana caranya menggunakan untuk melakukan expose dan mapping? Sebenarnya banyak cara ya. Secara default itu ketika kita menggunakan perintah Dockeran nanti akan ada kata kunci namanya expose. Atau ketika kita build image juga bisa digunakan di dalam Docker file. Terserah nanti milih yang mana. Nah, tadi ya, kalau intinya gini, kalau misalkan dia ingin mengganti port defaultnya, gitu ya, akan mengganti port defaultnya itu nanti menggunakan mapping, namanya mapping port. Sedangkan ketika kita ingin dia bisa berkomunikasi dengan kontainer yang lain atau dunia luar, nanti namanya expose. Kayak di Oracle kan ada ya, buka firewall nambah rule-nya gitu, port ingress kalau nggak salah itu namanya, itu dibuka portnya kan di situ. Sama, ini juga sama. Nah, untuk mapping port kalau di perintah Dockeran itu menggunakan parameter min p, kemudian portnya berapa yang di mapping. Berarti kalau mapping berarti kan ada port defaultnya berapa kemudian menjadi berapa. Misalkan 8080.2 jadi 8081 misalkan. Nah, udah jam 9 ya. Nah, kemudian ada persistent storage. Sebenarnya tujuan tadi ya, setelah saya sampaikan bahwa tadi terkait expose mapping port, ada pertanyaan? Enggak, ini gampang ini. Belum ya? Mudah ya yang terkait expose dan mapping ya. Ya, intinya expose agar dia bisa menerima request dari dunia luar. Kalau mapping kita ingin mengganti port defaultnya itu. Nah, kemudian ada namanya persistent storage ya. Dalam hal ini kalau di Docker namanya volume.
Sebenarnya tujuan ini adalah ngapain sih, kenapa kok kita butuh persistent storage ini? Ketika kita membuat sebuah ini ya, ketika membuat sebuah kontainer ya, ketika kita menjalankan sebuah kontainer, dia secara default akan mengenerate volume. Nah, tetapi ketika ketika ininya dihapus, kontainernya, nanti ininya juga hilang. Nanti akan hilang juga data-datanya yang disimpan. Nah, bayangkan kalau misalkan di situ ternyata kontainernya itu misalkan database gitu ya, dia sudah jalan berapa banyak lama, sudah ada banyak datanya. Wow, ternyata dihapus kontainernya. Wah, itu konyol namanya lah ya. Nah, sehingga volumenya ini, data-data transaksi yang tadi itu perlu persisten, artinya ketika itunya dihapus, dia tidak hilang. Pertama itu tujuannya. Nah, kemudian kadang juga sebuah kontainer itu bisa berbagi resource ya, dalam hal ini misalkan file, folder, kayak gitu-gitu. Nah, bisa juga dilakukan menggunakan persistent storage ini atau volume. Nah, untuk membuat sebuah volume, ini perintah-perintah dasarnya, yaitu yang pertama ada namanya sama ya tadi ya, docker volume, kemudian create, nama volumenya apa? Nama volumenya. Kemudian ada inspect tadi sama ya, dia untuk mengetahui informasi yang detail dari sebuah volume. Kemudian ada volume ls, berarti untuk menampilkan daftar volume, rm untuk menghapus. Prune ini digunakan untuk menghapus semua volume yang tidak digunakan. Tapi syaratnya adalah volume itu tidak digunakan di kontainer ya, baik itu kontainer yang jalan atau tidak. Kalau prune nanti kalau misalkan dia posisinya walaupun tidak jalan tapi masih ada di dalam hostnya, di prune ya nggak mau, harus dihapus dulu. Oke. Nah, ini ada beberapa, kalau yang ini konvensional ya. Ini konvensional, artinya apa? Yang pertama ini dia persistensinya itu dia ada di hostnya atau sharing resource antar kontainer. Ini yang ini. Nah, sedangkan ada ini ya, ada teknologi yang bagus juga ini ya. Ada beberapa layanan-layanan yang dia tidak sebatas di host saja resource-nya, tetapi dia juga bisa di internet gitu ya. Ya, secara gampang nanti misalkan kita punya kontainer, nanti volumenya ini bisa dipasang di Google Drive misalkan. Kayak gitu. Nah, tapi memang tidak semua ini ya, tidak semua support ya. Ada yang pertama ini dia punyanya Azure ya, punyanya Microsoft jelas ini. Nah, ini ya dia sebuah driver volume yang dia nanti bisa di-mount dan di-share pada cloud ya, sehingga nanti Docker-nya ini bisa mengakses share-sharean tadi, drive yang di-mount tadi. Itu punyanya Azure ini ada. Ya kayaknya kalau dari ininya sih bayar ini mungkin. Ya ada yang nggak bayar mungkin, tapi ya terbatas. Kemudian ada, nah ini kalau misalkan mau bayar, ini ada lagi namanya Interplanetary File System. Ini juga modelnya tadi ya, sebuah volume, sebuah sistem storage. Ini yang bagus ya, kalau dikatakan di sana menarik dan menjanjikan, dan bisa didistribusikan dengan high volume dengan efisiensi yang tinggi gitu. Ini saya kalau yang cloud saya belum pernah nyoba ya. Kalau hanya host antar kontainer itu sih sudah biasa. Nah, satu lagi yaitu Kewis. Nah, ini juga layanan cloud juga. Ini kita bisa secara remote, secara jarak jauh ya, menggunakan servernya Kewis gitu ya.
Nah, ini dia intinya keywis ini digunakan untuk ini ya, untuk melakukan store, untuk menyimpan kredensial data gitu ya. Misalkan ketika misalkan kontainernya kita itu komunikasinya misalkan menggunakan enkripsi data yang di sana ada private key, public key. Nah, private key, public key-nya itu jangan disimpan di hostnya, tapi disimpan di keywis ini. Nah, tujuannya itu. Tadi ya misalkan untuk TLS certificate, GPGK, GPGIK ini yang tadi untuk enkripsi seperti itu yang ada private key, public key, kemudian ada API token ya, ada database kredensial, dan yang lainnya. Intinya biasanya di sini digunakan keywis ini digunakan untuk menyimpan file-file konfigurasi yang penting, user password atau apapun itu, sehingga nanti akan lebih aman katanya. Nah, yang terakhir itu terkait dengan Docker Compose ya. Tadi sudah saya intro di depan bahwa Docker Compose ini adalah sebuah tool atau layanan dari Docker yang digunakan untuk mengorkestra, untuk menggabungkan kontainer-kontainernya kita. Tadi misalkan kita punya di sini ya, di sini punya 3 kontainer, jangan banyak-banyak, 3 dulu kontainer. Ya. Kontainer yang pertama itu database. Kemudian kontainer yang kedua ini aplikasi daemon ya. Berarti kalau daemon berjalan di layar, di bawah, di belakang layar. Kemudian yang satunya ini aplikasi PHP ya, biasa ya, ada interface-nya. Nah, kita ini bisa nih dibuat menggunakan Docker Compose digabungkan. Ketika menjalankannya, satu kali command nanti dia jalan semua. Bagusnya juga ketika menggunakan Docker Compose ini, misalkan ini database ya, misalkan. Nah, database-nya ini dia itu kan nanti terhubung ke aplikasi daemonnya. Nah, aplikasi daemon ini kita bisa mengatur, bisa jalan setelah MySQL-nya, kontainer MySQL-nya itu on. Jadi kita bisa nyeting seperti itu. Artinya dia itu jalannya iterasi ya. MySQL-nya dulu, kemudian aplikasi demonya, kemudian webnya. Itu. Kalau nggak menggunakan Docker Compose, kan dia langsung jalan-jalan sendiri. Dan juga kita itu bisa memantau, MySQL-nya ini nanti healthy-nya gimana, status kesehatannya gimana. Nanti kita bisa mengaturnya juga di Docker Compose. Dia hidup atau enggak, nanti kita bisa mengaturnya di Docker Compose. Aplikasi demo juga seperti itu. Misalkan ini ya, kalau di Java itu ada apa ya? Untuk ngecek kesehatannya itu nanti kita bisa tahu statusnya. Berarti di sini tadi ya, kita bisa memprioritaskan MySQL-nya dulu jalan, kemudian nanti webnya dan ininya, dan demonya dulu kemudian web. Ada nama kata kunci namanya di Docker Compose itu namanya depend on ya. Maksudnya apa? PHP ini demonya ini dia jalan ketika MySQL sudah jalan. Ada namanya nanti kata kunci depend on apa? Depend on itu berarti ya ketergantungan dengan apa. Itu nanti untuk menyeting tadi ya. Ini jalan dulu, kemudian ini, kemudian ini. Oke, itu Docker Compose intinya menggabungkan banyak kontainer menjadi satu. Nah, ini ketika kita ingin membuat Docker Compose ini, dia akan didefinisikan ke dalam file ini ya, YAML ini ya. File YAML ini, kemudian nanti perintah-perintah command lainnya dimasukkan ke dalam situ. Command lainnya ini apa? Ya command lainnya ya sama sih. Dia download image-nya, kemudian export port juga bisa dilakukan di sini. Oke. Nah, ya walaupun gini ya, walaupun tadi ya dia mempaket beberapa kontainer jadi satu, tetapi
ketika nanti misalkan kita ingin ada update nih, update satu yang di webnya, terus yang dua ini gimana? Apakah harus dimatikan atau enggak? Enggak perlu. Yang dua ini tetap bisa jalan, MySQL-nya sama demonya. Kita hanya bisa mengupdate, untuk ininya aja, websitenya aja. Itu bisa dinamis seperti itu. Selain itu, kita juga bisa mengetahui statusnya ya, log semua dari aplikasinya. Nanti bisa juga ada namanya perintah docker compose log. Nah, kalau docker compose log nanti dia 3 itu nanti mengeluarkan lognya semua. Tapi kita juga bisa spesifik dia service mana yang kita lihat lognya. Itu docker compose. Oke, ini perintah-perintah dasarnya ya. Ada docker compose up. Berarti kalau up ya berarti untuk menjalankan ya. Setelah kita membuat file YAML-nya, docker compose-nya tadi, kita ketik docker compose up. Karena satu directory, nanti dia akan menjalankan semuanya. 3 tadi nanti akan dijalankan. Ada down, berarti nanti kebalikannya dia untuk menghentikan docker compose-nya. Kalau down berarti 3 semua, habis semua itu. Ada logs tadi ya, logs itu untuk mengetahui logging ya, logging dari kontainer. Semua kontainer kalau tidak ada parameter di belakangnya. Ada PS itu untuk mengetahui status ya yang sedang jalan. Nah, itu tadi ya sesuai saya sampai saya jam 9 ada pelatihan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Hah? Docker Compose sudah tahu ya fungsinya apa, gambarannya. Putri? Iya, ini saran saya, kalau misalkan Anda seorang real engineer, ya Anda harus belajar teknologi virtualisasi ini. Gitu ya. Dan ini mungkin nanti kalau misalkan Anda di interview sama HRD atau senior Anda ketika Anda masuk kerja, ini bisa menjadi portofolio. Oke. Terus apa yang harus dipersiapkan, Pak? Ya banyak mencoba. Gitu. Baik, kalau misalkan belum ada pertanyaan untuk sesi teorinya ya, saya akhiri di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, sampaikan aja di grupnya kelas ya kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Job sheet sama materinya sudah saya upload. Ini nanti videonya akan saya upload juga. Oke. Sama-sama.